Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenta Junanda Komar dengan NPM 2011030224. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan menyampaikan materi yang berjudul Fungsi Agama bagi Manusia dan Masyarakat. Agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, dimanatkan kepada umat pengikut dan utusan Allah. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Musa, dan Isa, agama Allah adalah Islam. Agama Islam terdiri atas akidah dan syariat. Akidah atau kepercayaan, ilmunya, syariat, peribadatan, syariat akhlak atau moral. Dan muamalah Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dibenarkan serta diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termaksud orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Tidak sah keimanan seseorang kecuali sempurnanya dua hakikat yang penting: mengenal Allah dan tidak mempersekutukannya, patuh kepada perintah dan larangan Allah, yang perlu dicatat oleh seluruh manusia, dan terutama kaum yang memandang Islam sebagai agama yang penuh kekerasan, bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang datang dengan penuh kedamaian, bukan disampaikan dengan pedang tapi dengan perkataan yang lembut. Bahkan Islam sendiri menghargai dan melindungi mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Islam, selama mereka tidak mengganggu dan memantik permusuhan dengan Islam. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum serta petunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Fungsi agama bagi kehidupan manusia dan masyarakat adalah: pertama, Islam berfungsi sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlakul karimah, perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau al-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman yang artinya, dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Keempat, agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, adat istiadat, karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda itu. Pemersatuan umat beragama ini telah dipraktikkan Nabi setelah masuk kota Madinah pada tahun 622 Hijriah, dengan membuat piagam Madinah yang mempersatukan umat Islam secara internal dan antara umat Islam dan umat-umat lain yang ada di sana, khususnya Yahudi dan Nasrani. Kelima, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan sesama orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Allah, yang harus dihadapi dengan kesabaran karena Allah memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Keenam, sebagai risalah Allah untuk mengatasi kelemahan manusia yang tidak mampu mengetahui al-haq, yaitu kebenaran yang hakiki yang menyangkut masalah hidup.
dan kehidupannya di dunia ini. Dengan rahmat dan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan risalahnya berupa agama Islam. Ketujuh, sebagai pendidikan agama Islam untuk masa depan. Pendidikan tersebut berperan sebagai pengetahuan untuk mendidik diri sendiri dan keluarga dalam bermasyarakat dan juga sebagai perisai untuk perkembangan zaman yang semakin beraneka ragam. Semua itu tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada kekuatan iman yang mendasar pada diri generasi muda, karena dengan iman seseorang mempunyai pendirian yang akan mempertahankannya dari berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Sekian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.